Bab 1321. Tidak ada warna hijau. Hati Andi mencelos saat firasat buruk menyergapnya. Ia mempertanyakan klaim Leon bahwa batunya mengandung batu giok berkualitas tinggi, tetapi klaim itu terbukti benar. Ia kemudian membantah bahwa hanya ada batu giok di permukaannya, dan terbukti salah lagi ketika warna merahnya terungkap. Dia kemudian menunjukkan bahwa corak warna merah tidak proporsional, hanya saja corak warna ungu segera muncul setelahnya dan nilai batu giok itu meningkat beberapa kali lipat. Meskipun semua orang yakin bahwa batu giok itu tidak akan mengandung sedikit pun warna hijau, naluri Andi mengatakan kepadanya bahwa mereka semua mungkin salah lagi. Seperti yang diharapkan, semburat hijau terlihat saat staf terus memotong batu tersebut. Hijau, itu adalah jadeite 3 warna. Tidak, lebih tepatnya, ini adalah jadeite 4 warna. Warna merah, hijau, ungu, kuning, dan putih melambangkan kebahagiaan, kekayaan, umur panjang, kesuksesan, dan kedamaian. Dengan terungkapnya corak warna keempat, jadeit tersebut melampaui jadeit 3 warna dan ternyata merupakan jadeit 4 warna. Jadeit kualitas terbaik sulit ditemukan dan semakin banyak warna yang dikandungnya, semakin meningkat pula nilainya. Melihat bagaimana jadeit itu awalnya berwarna krem bening, keempat corak warna yang dikandungnya menyebabkan nilainya bahkan melampaui jadeit bening. Apakah Leon benar-benar manusia? Andi hampir menangis. Ia yakin bahwa Leon memilih batu biasa, tetapi kemudian terbukti salah ketika sebuah peristiwa jadeite 4 warna yang kualitasnya lebih baik daripada jadeite bening terungkap. Andi mengira Leon bodoh karena memilih batu kelas bawah, tapi pada akhirnya, dialah yang bodoh selama ini. Dia menghabiskan 345.000 untuk 3 batu berkualitas tinggi dan tidak mendapatkan satu pun batu giok berkualitas tinggi, sedangkan Leon berhasil mendapatkan batu giok 4 warna yang sangat langka hanya dengan batu yang harganya beberapa ratus. Selain Andi, semua pelanggan lain juga tercengang oleh pemandangan di hadapan mereka. Nuansa merah dan kuning pada batu giok sering ditemukan di permukaan, sedangkan ungu dan hijau biasanya terletak dekat dengan inti batu giok. Karena nuansa ungu dan hijau terlihat, batu tersebut tidak mungkin mengandung nuansa kuning. Kalau saja batu giok Leon ternyata mengandung kelima corak warna, semua orang yang hadir akan mengalami gangguan mental akibat keterkejutannya. Seperti yang mereka duga, warna hijau itu semakin dalam ke batu giok dan tidak ada warna lain yang ditemukan. Namun, Leon dianggap sangat beruntung karena berjudi pada batu yang mengandung permata langka tersebut. Bab 1322. Sepotong jadeite 4 warna, iya. Kurasa hari ini adalah hari keberuntunganku. Leon terkejut melihat jadeite warna-warni di hadapannya. Ia memilih batu itu karena ia merasakan energi murni yang tersembunyi di dalamnya. Meskipun ia berharap menemukan batu giok berkualitas tinggi di dalamnya, ia tidak mengantisipasi akan menemukan sesuatu yang lebih baik. Batu giok 4 warna melambangkan segala hal yang baik dalam hidup dan akan sempurna sebagai hadiah ulang tahun jika dijadikan patung. Tuan, apakah Anda menjual jadeite 4 warna Anda? Saya akan membayar 14 juta untuk itu. Dasar penipu. Krim bening ukuran ini saja bisa mencapai 14 juta dan itu saja yang kau bayar. Aku akan membayar 28 juta. Saya bisa membayar sampai 42 juta, anak muda. Para pedagang perhiasan dan batu permata saling berebut untuk mendapatkan kesempatan membeli batu giok dari Leon. Batu giok 4 warna sangatlah langka dan karena simbolisme yang dimilikinya, keluarga kaya dan tokoh-tokoh berkuasa akan membayar mahal untuk mendapatkannya. Jika ada pedagang yang berhasil mendapatkannya, mereka akan mendapat keuntungan besar setelah membuatnya menjadi patung. 42 juta. Baik Iris maupun Penny tercengang dan berbalik menatap satu sama lain dengan rasa tidak percaya. Mereka merasakan hal yang sama dengan yang lain dan mengira Leon memilih batu biasa, jadi tidak ada satupun dari mereka yang siap ketika menemukan batu giok langka di dalamnya, belum lagi harganya mencapai 42 juta. Bahkan Leon sendiri terkejut dengan harga yang ditawarkan para pedagang. Imperial Green yang ditemukannya di Springfield sebelumnya hanya dijual dengan harga 14 juta, dan dia tidak menyangka bahwa 4 Colored Jadeite harganya bisa 3 kali lipat dari Imperial Green. Tentu saja,
Harga seperti itu hanya ditawarkan karena JDIT 4 warna itu setidaknya 5 kali lebih besar ukurannya dibandingkan dengan JDIT hijau kekaisaran yang ditemukannya di masa lalu. Terima kasih atas semua persembahan kalian, tetapi aku membutuhkan JDIT 4 warna ini, jadi aku tidak bisa menjualnya kepadamu. Leon pulih dari keterkejutannya dan menolak tawaran mereka. Baiklah kalau begitu. Para pedagang semuanya kecewa tetapi tidak punya pilihan selain menyerah. Kau jenius, Leon. Kau harus berpengalaman untuk menemukan batu di daerah kelas bawah yang berisi batu giok senilai 42 juta. Baik Iris maupun Penny mengerjapkan mata ke arah Leon karena kagum. Penny baru saja menyaksikan bagaimana Leon menghabiskan lebih dari 40 juta untuk 18 potong batu giok sebelumnya dan dalam hitungan 1 jam, dia memperoleh sesuatu yang bernilai sama dengan sedikit atau tanpa biaya, jadi dia sangat terguncang oleh kemampuannya dalam menghabiskan dan menghasilkan uang. Bab 1323. Tentu saja, aku sudah bilang pada kalian semua bahwa batu ini mengandung batu giok berkualitas tinggi sejak awal. Kalian tidak akan percaya, kata Leon dengan puas menanggapi pujian mereka. Tapi bagaimana kau tahu itu? Tanya Penny. Ada puluhan ribu batu di daerah bagian bawah dan dia bingung bagaimana Leon bisa menemukan satu bagian yang hanya berisi batu giok yang berharga. Apakah dia punya kekuatan super untuk melihat menembus bebatuan? Pikirnya, tapi itu tidak mungkin. Yah, menyadari bahwa dia tidak bisa menjelaskan prestasinya dengan logika, Leon tergagap. Leon, kau punya trik yang bisa menuntunmu untuk memilih batu yang mana, bukan? Tanya Iris sambil mengingat kalung hijau kekaisaran yang diterimanya sebagai hadiah dari Leon. Dia tahu bagaimana Leon berhasil mendapatkannya dan selalu berpikir bahwa Leon hanya beruntung. Namun, karena Leon sekali lagi menemukan batu giok yang sangat langka, dia menyadari ada cerita lain dan berasumsi bahwa Leon memiliki trik rahasia atau bakat tertentu yang membimbingnya ke batu yang tepat. Begitulah kira-kira. Aku punya beberapa trik dan aku beruntung, gumam Leon. Trik, itu cuma keberuntungan. Andy mencibir sambil menatap Leon dengan iri. Dia tidak tahu bahwa Leon pernah memperoleh sepotong Imperial Green dengan cara yang sama sebelumnya, dan memutuskan bahwa Leon tidak mungkin menjadi ahli dalam memilih batu dengan eksterior yang cacat seperti itu. Oleh karena itu, dia berasumsi bahwa Leon hanya berhasil memperoleh 4 Colored JDIT karena keberuntungan belaka. Kurasa begitu, kata Penny acuh tak acuh. Karena Leon tidak mungkin memiliki kemampuan untuk melihat menembus batu, tidak ada penjelasan lain mengenai bagaimana ia berhasil menemukan JDIT 4 warna di tumpukan batu kelas rendah seperti itu selain dari kenyataan bahwa ia sangat beruntung. Ya, kau benar, Leon mengangguk. Karena dia ingin merahasiakan energi spiritualnya, dia berusaha keras menjelaskan penemuannya, dan fakta bahwa Andy menganggapnya sebagai keberuntungan belaka, justru menguntungkannya. Di sisi lain, Iris kesal karena Andy berulang kali mempertanyakan kemampuan Leon. Andy, aku ingat kau mengatakan bahwa jika batu Leon mengandung batu giok berkualitas tinggi, kau akan menelannya. Apakah kau ingin memenuhi janji itu sekarang? Kata Iris dengan tenang. Andy ternganga, pipinya memerah. Iris, Andy cuma bercanda. Berhentilah menggodanya, sela Penny tepat waktu. Ya, aku hanya bercanda, Andy tersenyum malu. Iris hanya bermaksud memberi Andy pelajaran, jadi dia tidak memaksa untuk memastikan tujuannya tercapai. Iris, ayo pergi. Ayo bawa batu giok 4 warna ini ke tukang ukir di toko ini, kata Leon dan mereka berdua mulai berjalan menuju konter. Karena Andy dan Penny belum menemukan hadiah yang cocok untuk Patrick, mereka berencana berjalan-jalan di sekitar toko untuk mencari hadiah yang cocok. Saat mereka melewati area pelelangan, Leon tiba-tiba merasakan energi yang sangat murni dan berhenti tiba-tiba. Bab 1324. Kenapa kamu tidak jalan saja, Leon? Iris terkejut saat Leon berhenti. Ayo kita lihat bagian lelangnya. Kata Leon dengan tenang karena dia hampir tidak bisa menahan kegembiraannya saat melihat batu tertentu. Dia merasakan gelombang energi murni yang kuat saat berjalan melewati batu itu dan energinya bahkan lebih murni dibandingkan dengan JDIT 4 warna di tangannya. Jika dia tidak salah, ada JDIT berkualitas tinggi lainnya yang tersembunyi di dalamnya.
Kurasa mereka juga berjudi di batu. Kau sudah menemukan sepotong jadeite 4 warna yang bisa digunakan sebagai hadiah ulang tahun kakek, jadi kenapa kau pergi ke sana? Tanya Iris. Kita sudah di sini, jadi sebaiknya kita periksa saja. Mungkin aku akan mendapatkan sepotong batu giok berkualitas tinggi lagi. Kata Leon santai. Potongan lain. Bermimpilah. Andi mengejek. Dia mengira Leon berhasil mendapatkan sepotong jadeite 4 warna karena keberuntungan semata, jadi tidak masuk akal jika berpikir Leon akan mendapatkan keberuntungan lagi. Jangan terlalu yakin. Hari ini adalah hari keberuntunganku dan aku mungkin akan mendapatkan satu lagi. Kata Leon, sebelum menarik Iris ke area pelelangan. Cara berpikir khas penjudi. Keluh Penny. Dia bisa mengerti bahwa Leon masih gembira dengan kemenangan sebelumnya dan wajar baginya untuk ingin mencoba peruntungannya sekali lagi seperti penjudi lainnya. Penny, ayo kita pergi bersama mereka. Aku ingin melihat bagaimana dia bisa mendapatkan sepotong batu giok berkualitas tinggi lagi. Andi mengejek dan mengikuti mereka bersama Penny. Area pelelangannya berbeda dengan area pelelangan batu giok mentah. Meskipun perjudian batu terjadi di kedua area tersebut, batu-batu di area sebelumnya belum dipoles dan bagian dalamnya tidak dapat dilihat sampai dipotong. Namun, batu-batu di area pelelangan memiliki kualitas terbaik, dan sebagian lapisan luarnya telah dihilangkan untuk memperlihatkan bagian jadeit di dalamnya. Pelanggan dapat mencoba menentukan ukuran, kualitas, dan warna jadeit di dalamnya melalui area kecil yang terbuka, sehingga peluang menemukan batu yang mengandung jadeit berkualitas tinggi akan jauh lebih tinggi. Jika beberapa pelanggan tertarik pada batu yang sama, mereka akan saling menawar. Oleh karena itu, akan ada lelang untuk batu tertentu. Bab 1325. Ada lusinan batu di lemari pajangan dan ada label harga di samping masing-masing batu. Bergantung pada ukuran batu dan kualitas batu giok yang dipajang, harganya berkisar dari ratusan ribu hingga jutaan. Karena kisaran harga yang lebih tinggi, sebagian besar pelanggan yang berkumpul di sini berasal dari keluarga kaya. Beberapa pelanggan yang berkumpul untuk menyaksikan pengungkapan batu besar Leon memperhatikan bahwa Leon dan yang lainnya berjalan memasuki area pelelangan. Setelah menemukan jadeit 4 warna di batu Leon, mereka mulai menyadari bahwa Leon memiliki indera yang tajam. Melihat bagaimana Leon akan berpartisipasi dalam babak perjudian batu lainnya, mereka mengikuti Leon ke area pelelangan untuk melihat apakah Leon akan menemukan sepotong batu giok berkualitas tinggi lainnya, sehingga area pelelangan itu langsung dipenuhi orang. Leon mengabaikan yang lain dan melangkah ke sumber energi yang dirasakannya bersama Iris, sebelum berhenti untuk mempelajarinya. Batu itu sedikit lebih kecil dari jadeite 4 warna dan beratnya sekitar 12 kg, dilihat dari corak merah dari area yang terekspos. Sepertinya batu itu berisi sepotong jadeite merah di dalamnya. Selain itu, ada sedikit warna ungu di bagian dalam, tetapi hampir tidak terlihat karena warna merah keruh dari batu giok. Sulit untuk mengetahui ukuran dan kualitas batu giok di dalamnya. Tepat saat itu, seorang pria parubaya berusia 40-an berjalan mendekat sambil tersenyum. Halo, saya manajer area lelang ini, Vinol. Bolehkah saya tahu apa yang Anda cari? Saya bisa memperkenalkan Anda secara singkat. Tidak apa-apa, aku mau batu ini. Leon menunjuk batu di depannya dan meletakkan kartunya di meja. Kau yakin? Harga jual batu ini 980.000. Kau yakin ingin membelinya tanpa memeriksanya? Tuan Vinol terkejut. Bagian-bagian batu di area lelang telah dipindahkan, sehingga pelanggan seringkali menggunakan alat seperti senter untuk memeriksanya, sebelum memilih batu yang mereka inginkan. Jarang sekali pelanggan membeli tanpa memeriksa batunya. Mengingat bahwa Leon mungkin mempunyai terlalu banyak uang di tangannya atau seorang amatir dalam perjudian batu, Tuan Vinol merasa perlu untuk memperingatkannya. Ya, aku yakin, Leon mengangguk. Sebelum dia sempat menyelesaikan kalimatnya, Andi menyela. Leon, apa kau mencoba untuk kehilangan uang? Batu giok merah yang terlihat di bagian batu yang terbuka itu kualitasnya rendah dan bahkan jika kau membukanya, kualitas keseluruhannya akan biasa-biasa saja. Apa kau sengaja mencoba mempermalukan dirimu sendiri dengan menghabiskan uang sebanyak itu untuk sepotong batu giok merah? Andi mengejek. Sebagai seorang ahli,
Dia tahu bahwa batu giok merah tidak bernilai banyak dan batu giok merah berkualitas tinggi sangat langka di pasaran. Batu giok merah yang terlihat berwarna kecoklatan dan sama sekali tidak transparan, jadi tidak mungkin batu itu berkualitas tinggi. Bahkan jika batu itu mengandung batu giok merah kelas menengah di dalamnya, harganya akan di bawah 100.000, yang hampir tidak sebanding dengan harganya. Bab 1326. Sudah kubilang sebelumnya, Andi. Kau tidak bisa hanya mengandalkan penampilan batu itu untuk membuat penilaian. Batu giok merah di permukaannya tidak tampak begitu bagus, tetapi mungkin ada batu giok berkualitas tinggi yang tersembunyi di dalamnya. Itu bukan hal yang sepenuhnya mustahil, kata Leon. Di dalam, menurutmu hanya karena ada sedikit warna ungu di dalamnya, kamu mungkin menemukan warna ungu dan bahkan hijau, yang menjadikannya giok 3 warna. Tanya Andi. Kerumunan orang menjadi gempar mendengar kata-katanya. Apakah ini jadeite 3 warna lagi? Itu mungkin. Karena ada batu giok merah di permukaannya, warna ungu samar mungkin menunjukkan bahwa ada batu giok ungu di dalamnya dan jika ada juga warna hijau di sana, itu akan menjadikannya batu giok 3 warna. Beberapa pelanggan tetap mulai mempelajari batu itu. Warna merah, ungu, dan hijau melambangkan kebahagiaan, kekayaan, dan umur panjang. Karena batu giok ini mengandung warna merah dan ungu, batu ini akan diklasifikasikan sebagai batu giok 3 warna jika terdapat batu giok hijau yang tersembunyi di dalamnya. Bahkan jika warnanya lain, batu ini akan bernilai mahal. Selain itu, Indra Leon mendapatkan rasa hormat dan persetujuan dari banyak pelanggan dari acara sebelumnya dan karena Leon bersedia menghabiskan sejumlah besar uang untuk batu itu bisa berarti batu itu berisi sesuatu yang bernilai tinggi. Akan tetapi, perjudian batu mengandalkan lebih dari sekadar pengalaman dan indera, tetapi juga keberuntungan, jadi siapapun punya peluang untuk gagal. Tidak mungkin. Batu giok 3 warna itu langka dan tidak mudah untuk mendapatkannya. Selain itu, dilihat dari buruknya kualitas batu giok merah di permukaannya, batu itu tidak akan bernilai banyak meskipun ternyata itu adalah batu giok 3 warna. Salah satu pelanggan menggelengkan kepalanya dan bertanya. Para pedagang menawar 42 juta untuk jadeite 4 warna Leon yang diperoleh sebelumnya karena jauh lebih berharga daripada jadeite 3 warna. Jadeite berwarna, tetapi juga karena kualitas jadeite itu sendiri adalah yang terbaik bahkan di antara jadeite yang bening seperti krim. Akan tetapi, jadeite merah di hadapan mereka hampir tidak bening seperti keruh, jadi paling banter hanya akan terjual dengan harga 3 juta. Jika ketiga warna tersebut bukan gabungan dari merah, ungu, dan hijau, maka nilainya akan turun menjadi sekitar 1 juta paling banyak. Wajar saja jika tidak ada corak warna lain maka harganya pun tidak akan sepadan. Dilihat dari kualitas batu giok yang terungkap, kemungkinan besar siapapun yang membelinya akan rugi. Justru karena ada kemungkinan batu ini mengandung jadeite 3 warna maka toko tersebut mematok harga 980.000, tetapi dibiarkan di lemari pajangan selama berminggu-minggu karena kemungkinan gagalnya batu ini terlalu tinggi, dan Leon adalah pelanggan pertama yang menawarkan untuk membelinya. Bab 1327. Leon, kau dengar itu? Kau tidak mendapatkan apapun dari batu ini. Kupikir kau punya indera yang cemerlang untuk menemukan 4 jadeite berwarna. Kurasa aku terlalu melebih-lebihkanmu. Andi menyeringai. Kau belum tahu itu. Mungkin aku akan beruntung lagi, kata Leon santai. Dia tidak memiliki pengetahuan sedikit pun tentang perjudian batu dan hanya memilih batu karena energi murni yang dirasakannya dari intinya, jadi tidak ada cara baginya untuk mengetahui apakah batu giok di dalamnya mengandung 3 corak warna berbeda atau lebih. Serius nih, dasar amatir, apa kamu tahu apa-apa tentang batu giok? Kualitas batu giok merah di permukaannya sangat buruk, jadi apa yang ada di dalamnya tidak mungkin berkualitas tinggi. Andi tertawa terbahak-bahak. Kualitas sepotong batu jadeite dapat diketahui bahkan dari sebagian saja dan jika satu bagian batu jadeite kualitasnya buruk, maka bagian lainnya dapat dianggap kualitas yang sama. Kurasa anak ini tidak tahu banyak tentang batu giok. Kurasa begitu. Kupikir dia ahli dalam menemukan jadeite 4 warna. Kurasa itu hanya keberuntungan belaka. Terkejut, pelanggan lain menoleh menatap Leon dengan ragu.
Leon mengabaikan mereka semua dan menoleh ke Tuan Final. Saya akan mengambil batu ini. Jalankan kartunya. Oh, tentu saja. Tuan Final dengan gembira mengulurkan tangan untuk mengambil kartu Leon. Meskipun semua batu di area lelang siap dilelang, hanya batu yang berpotensi mengandung krim berkualitas tinggi yang bisa dilelang. Jadeite bening akan dilelang dan jadeite merah yang dipilih Leon ditinggalkan tanpa pengawasan selama berminggu-minggu. Idealnya batu seperti ini bisa dijual, jadi Tuan Final tidak berharap ada yang menawar melawan Leon. Namun, dia terbukti salah pada saat berikutnya. Tunggu sebentar, seorang pria tampan dan tinggi berusia 20-an melangkah keluar dari kerumunan dengan seorang wanita cantik dalam pelukannya. Aku akan menawar 1,5 juta untuk batu ini, kata lelaki itu sambil menatap Leon dan Penny. Willie Liberton. Ekspresi Penny menjadi gelap. Siapa ini, Penny? Iris sedikit bingung dengan sikap permusuhan yang ditunjukkan Penny secara tiba-tiba. Dia putra tertua keluarga Liberton. Keluarga Liberton adalah pesaing kami dan ayahku pernah terluka oleh mereka, Penny menjelaskan dengan kesal. Dia selalu mengira Damian menderita kelumpuhan karena dia dilukai oleh keluarga Liberton. Meskipun Leon menyembuhkan Damian dan membuktikan bahwa kondisinya disebabkan oleh racun, dia tetap tidak bisa berkata baik tentang Willie mengingat dendam yang telah berlangsung selama seabad antara keluarga mereka. Bab 1328. Jadi begitu. Penjelasan Penny menjawab pertanyaan di benak Leon dan Iris. Leon bingung mengapa ada orang yang mau bersaing dengannya memperebutkan batu yang tampaknya tidak ada yang melihat nilainya. Ia menyadari bahwa Willie melakukannya untuk mengganggu keluarga Skemel dan Penny dan bahwa ia menjadi sasaran hanya karena ia bersama Penny. Apa yang kau pikir kau lakukan? Apa kau melakukan ini hanya untuk membuatku kesal? Penny melotot tajam ke arah Willie. Memangnya kenapa kalau aku? Willie menyeringai bangga. Seperti yang diprediksi Leon, Willie memutuskan untuk bertanding melawan Leon hanya karena ia bersama Penny. Setelah mendengar apa yang dikatakan orang lain tentang batu giok 4 warna yang ditemukan Leon, Willie menyadari bahwa Leon berbakat dan mungkin ia mengincar batu giok merah karena suatu alasan. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk menawar melawan Leon dan mengambil kesempatan untuk mengalahkan para Skemel. Cukup, Willie, teriak Andy. Sebagai tunangan Penny, dia akan segera menjadi bagian dari keluarganya dan tidak bisa tinggal diam saat Willie menindasnya. Cukup sudah kalau aku bilang begitu. Andy, kau hanya keturunan garis keturunan kedua dari keluargamu. Ketahuilah tempatmu. Jika kau tahu apa yang terbaik untuk dirimu sendiri, kau akan minggir dengan tenang, atau aku akan membuatmu membayar. Kata Willie dengan nada menghina. Kenapa kau? Wajah Andy memerah karena dia tidak bisa berkata apa-apa. Apa yang dikatakan Willie adalah kebenaran. Willie adalah keturunan langsung dari garis keturunan pertama dan pewaris masa depan keluarganya, sedangkan Andy hanyalah putra kedua dari garis keturunan keduanya. Selain itu, Willie mencapai semi Overlord State dan dikenal sebagai salah satu seniman bela diri terbaik di generasinya. Dalam hal kekuatan dan status, Andy jauh lebih rendah dibandingkan dengan Willie dan tidak memiliki pengaruh untuk melawannya. Nak, siapa kau di mata keluarga Skemel? Aku belum pernah melihat kalian berdua sebelumnya. Willie mengabaikan Andy dan menoleh ke Leon, sebelum melirik Iris. Begitu pandangannya tertuju pada Iris, dia terpikat oleh kecantikannya. Apa urusanmu? Leon mencibir. Dia hampir saja membeli batu giok merah itu dan diganggu oleh Willie. Melihat Willie adalah musuh keluarga Skemel, dia tidak mau bersikap sopan kepada Willie. Beraninya kau bicara seperti itu padaku. Kau pasti ingin mati. Willie menyipitkan matanya dengan ganas. Meskipun dia tidak mengenal Leon, dia mengenal setiap keturunan langsung dari semua keluarga di generasinya dan Leon bukanlah salah satu dari mereka. Dia langsung menyimpulkan bahwa Leon bukanlah orang penting dan tidak melihat ada gunanya menunjukkan rasa hormat kepadanya. Bab 1329. Teruslah bicara seolah-olah kau bosku. Sungguh lelucon. Datanglah padaku dan mari kita lihat apa yang bisa kau lakukan. Leon mengejek ancamannya. Baik Penny maupun Andy terkejut dengan kata-kata Leon. Andy mengira Leon adalah orang redneck dari kota kecil dan selama ini memandang rendah dirinya,
Namun Leon berani menantang calon pewaris Liberton saat Andy pun takut di hadapan figur yang begitu kuat. Dia tidak bisa memahami apa yang membuat Leon berani berbuat seperti itu. Tidak apa-apa, Leon. Kita menyerah saja. Peluang untuk mendapatkan batu giok 3 warna cukup kecil, jadi biarkan saja dia memilikinya, kata Penny. Meskipun dia adalah putri tertua keluarga Skemel, dia adalah seorang wanita dan tidak akan pernah bisa menjadi pewaris. Jadi dia tidak sebanding dengan Willy dalam hal kekuatan fisik dan status. Karena Leon berasal dari kota kecil, dia berasumsi bahwa Leon hanyalah seniman bela diri yang biasa-biasa saja dan jika Leon membuat Willy marah, dia tidak akan memiliki kekuatan untuk melindungi Leon. Tidak mungkin, Penny. Aku akan mendapatkan batu itu dengan cara apapun. 3 juta, kata Leon tegas. Meskipun ia tidak lagi berada di Springfield City, ia mampu melindungi dirinya sendiri dengan kekuatannya dan peralatan yang telah ia kumpulkan sejauh ini. Karena Willy adalah musuh Skemel, ia menolak untuk mengakui kekalahannya kepada Willy. Yang terpenting, dia merasakan gelombang energi spiritual yang kuat dari inti batu giok itu dan karena batu itu bisa sangat berguna baginya, tidak mungkin dia akan menyerahkannya kepada orang lain. Jadi, kau adalah kerabat Skemel. Mari kita lihat apa yang kau lakukan. Willy menyadari siapa Leon dari cara Penny menyapanya dan mencibir, 4,5 juta. 7,5 juta, kata Leon tanpa ragu. Dia mungkin tidak memiliki kekuatan untuk melawan garis keturunan seniman bela diri seperti keluarga Liberton, tetapi masing-masing dari 4 keluarga besar di kota Springfield memiliki aset senilai miliaran, jadi secara teknis mereka berada dalam posisi yang sama dengan keluarga Skemel dan Liberton dalam hal kekuatan finansial. Sebagai orang paling berkuasa di kota Springfield, semua keluarga mematuhinya dan Willy hanya akan menderita karena mencoba bersaing dengan Leon. 10,5 juta. Willy mengerutkan kening dengan tidak nyaman. 14 juta. Dengus Leon. Kenapa kau? Ekspresi Willy menjadi gelap. Seperti yang Leon duga, Willy, meskipun menjadi pewaris masa depan keluarganya, hanyalah seorang pria yang terlahir dengan sendok emas di mulutnya yang bertahan hidup dari uang orang tuanya. Kecuali ada situasi khusus atau mendesak, tunjangan yang ia terima paling banter sekitar 20 juta. Leon terus menaikkan harga 3 juta sekaligus dan saat harganya mencapai 14 juta, Willy tidak dapat lagi menahan diri. Bab 1330. 17 juta. Willy menggerutu karena ia dipaksa untuk bersaing dengan Leon sampai akhir demi mempertahankan harga dirinya, dan ia diam-diam berharap Leon akan menyerah saat ini. 21 juta, kata Leon dingin. Kenapa? Sialan kau. Ekspresi Willy berubah gelap. 21 juta adalah jumlah yang sangat besar bahkan untuknya dan dia tidak dapat mengerti bagaimana Leon bisa memiliki uang sebanyak itu. Kerumunan di sekitar mereka mulai bergerak. 21 juta. Anak ini pasti punya terlalu banyak uang di tangannya. Dia pasti bodoh. Ya, batu giok ini pasti kualitasnya rendah dan meskipun mengandung 3 warna, harganya paling tinggi hanya 12 juta, dan dia cukup bodoh menaikkan harganya menjadi 21 juta. Semua orang terkejut dan menoleh ke arah Leon seolah-olah dia orang bodoh. Kalau Leon menghabiskan 1 juta untuk batu itu dan ternyata batu itu berisi sepotong jadeite 3 warna, dia mungkin bisa meraup untung beberapa ratus ribu, tetapi dia menaikkan harganya hingga 21 juta yang tidak akan dibayar berapapun kualitas jadeite di dalamnya. Willy menghela napas lega mendengar komentar-komentar di sekitarnya. Meskipun dia sepenuhnya mampu menaikkan harga beberapa kali lagi, yang lain menjelaskan bahwa batu giok merah itu akan bernilai 12 juta paling banter. Jika dia terus menawar melawan Leon, dia akan mempermalukan dirinya sendiri karena menghabiskan begitu banyak uang untuk sampah dan dia tidak akan mampu menjelaskan dirinya kepada keluarganya. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk menyerah. Jika kau ingin mempermalukan dirimu sendiri, aku tidak akan menghentikanmu. Kau boleh melakukannya, Willy mencibir. Kau akan tahu siapa yang bodoh saat aku berhasil mendapatkan batu giok berkualitas tinggi dari sini. Ejek Leon. Dia yakin dengan indera spiritualnya dan tahu bahwa batu giok yang tersembunyi di dalam batu yang dipilihnya hanya akan melampaui kualitas batu giok 4 warna yang ditemukannya di batu pertama yang dipilihnya. Jadeite kualitas terbaik.
Dia masih bermimpi tentang itu. Dia pasti gila. Lupakan saja. Dia mungkin bodoh karena berpikir seperti itu. Penonton tertawa terbahak-bahak saat mereka menganggap Leon bodoh. Sudut batu giok merah yang terekspos itu kualitasnya sangat buruk sehingga tidak bernilai apapun yang ada di bawah permukaannya. Kalian semua hanya omong kosong. Mari kita lihat bagaimana orang bodoh sepertimu bisa mendapatkan sepotong batu giok berkualitas tinggi. Willy menyeringai mengejek.